Sahabat Suara Sunderman, pada episode kali ini kita akan membahas seputar penerimaan mahasiswa baru di STBNKP Sunderman tahun akademik 2025-2026. Hadir bersama kita ada dua orang narasumber, yaitu Bapak Sosawati Telong Banua dan Ibu Mesrawati Telong Banua. Bapak Sosawati ini adalah dosen di STBNKP Sunderman dan juga Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru tahun ini di STBNKP Sunderman. Sementara Ibu Pendeta adalah alumni STBNKP Sunderman. Selama beberapa menit ke depan kami akan berbincang mengenai giat PMB atau penerimaan mahasiswa baru dan tentu sekilas tentang wajah STBNKP Sunderman dari kacamata alumni, dalam hal ini Ibu Pendeta Mesrawati Telong Banua. Nah, bagi sahabat yang mau mengenal ataupun ingin mendaftar di STBNKP Sunderman, yuk tinggal tongkrongin aja percakapan kami beberapa menit ke depan. Baik Pak Wanto, Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu unsur utama yang mesti ada di sebuah perguruan tinggi adalah mahasiswanya. Betul. Nah, STBNKP Sunderman segera memasuki awal semester baru. Ya. Seperti apa persiapan STBNKP Sunderman? Di STBNKP sendiri ada dua prodi, yaitu satu prodi S1 Teologi dan yang kedua adalah prodi S1 PAK. Oleh karena itu, di tahun ini sesuai dengan kalender akademik akan ada penerimaan mahasiswa baru. Mengingat PMB ini atau penerimaan mahasiswa baru ini adalah suatu kegiatan yang cukup penting di tahun ini, maka pimpinan STBNKP Sunderman telah mengangkat tim penerimaan mahasiswa baru yang terdiri atas 10 orang. Ya, di mana di dalam 10 orang itu terdiri dari ada unsur pimpinan, unsur dosen, unsur pegawai dan juga ada utusan dari mahasiswa. Jadi tim ini nanti bertugas untuk merencanakan, melaksanakan proses berlangsungnya penerimaan mahasiswa baru sehingga penerimaan mahasiswa baru ini boleh berjalan sesuai dengan semestinya. Jadi pimpinan STT sudah mengangkat tim dalam mempersiapkan penerimaan mahasiswa baru ini. Artinya memang STBNKP Sunderman benar-benar sudah mempersiapkan diri ya. Betul sekali. Sudah terencana semua apa yang akan dilakukan untuk mengawali semester baru semester depan ini. Baik. Apa saja persiapan tim PMB penerimaan mahasiswa baru sejauh ini? Jadi saat ini tim PMB sudah menjalin komunikasi serta kerjasama dengan sinode yang menjadi gereja-gereja pendukung STBNKP Sunderman ya. Namanya STBNKP Sunderman tentunya yang pertama tentunya dengan sinode BNKP ya. Di mana kita menjalin komunikasi dengan pimpinan sinode maupun para pendeta-pendeta yang ada di jemaat. Selanjutnya juga kepada pimpinan sinode gereja pendukung lainnya, diantaranya ada Gereja Amin, Gereja ONKP, AFV, BNKPI, dan BKPN. Ya. Jadi kita sedang menjalin komunikasi untuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru ini agar sinode-sinode gereja pendukung juga ikut ambil bagian untuk memberikan informasi kepada warga jemaatnya. Selanjutnya kita juga tim sudah menjalin komunikasi dan kerjasama kepada alumni ya, alumni STBNKP Sunderman, baik itu yang sudah melayani, yang ada di jemaat saat ini maupun sebagai tenaga pendidik atau pengajar di sekolah-sekolah. Kita sudah menghubungi mereka untuk bisa membagikan informasi penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Selanjutnya juga kita tim sudah menyusun strategi promosi ya penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan atau memanfaatkan dunia digital ya. Karena memang saat ini calon-calon mahasiswa baru ini adalah orang-orang atau generasi-generasi yang edik dengan dunia digital. Maka kita memanfaatkan dan memaksimalkan promosi lewat sosial media. Selanjutnya juga kita saat ini tim mengadakan sayembara. Sayembara di kalangan mahasiswa ya untuk membuat promosi terkait penerimaan mahasiswa baru. Jadi langkah-langkah ini yang sudah kita lakukan sebagai tim dalam mempersiapkan penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Oke, baik, luar biasa sekali ya persiapannya, mulai dari rencana kegiatannya hingga sampai bagaimana implementasinya sudah benar-benar sudah terkonsep ya. Baik. Ya, di hadapan saya juga sudah ada Ibu Pendeta Mesrawati Telong Banua. Mungkin saya panggil Ibu Pendeta saja ya.
Oke. Ya, Ibu Pendeta ini sebenarnya adalah adik kelas saya dulu. Ya, jadi junior saya, tapi sekarang beliau sudah jadi pendeta, saya masih belum jadi pendeta. Artinya memang ada banyak tempat pelayanan yang bisa kita lakukan setelah lulus dari STBNKP Sudirman. Itu nilai Meskipun plusnya. belum jadi pendeta tapi udah jadi dosen ya. Ya, itu ya. Terima kasih. Oke, Ibu Pendeta, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, yang menonton ini. Kira-kira siapakah Ibu ini ya? Oke. Bisa nggak memperkenalkan diri kepada kita? Dulu angkatannya tahun berapa? Pelayanannya sekarang di mana? Atau kegiatan-kegiatan lain yang pernah diikuti? Oke, terima kasih Bang Pini. Selamat pagi. Nah, mungkin sebelum aku menyampaikan pengalaman-pengalaman dan data pelayanan, barangkali seperti Bang Pini tadi sampaikan, aku perlu sampaikan siapa aku dulu gitu ya. Halo teman-teman, aku Mesrawati Telombanua. Aku adalah salah seorang pendeta BNKP yang ditahbiskan tahun 2021. Aku alumni STT Sudirman, aku angkatan tahun 2013, itu 2013. lebih dari 10 tahun yang lalu, Iya, sudah iya, cukup iya, tua iya. sebenarnya. Gitu, terus aku lulus tahun 2018, Januari 2018. Nah, saat ini aku bekerja sebagai Kepala Biro 2 di kantor Sinode. Barangkali Oh, mungkin di untuk kantor data Sinode ya? barangkali untuk data pelayanan barangkali hanya itu yang bisa aku sampaikan, Bang, gitu. Oke. Mungkin sahabat Sudirman pengen tahu juga. Ini Ibu Pendeta sebelum saat ini melayani sebagai kabiro di kantor Sinode, sebelumnya pelayanan di mana? iya. Atau ada kegiatan-kegiatan lain yang pernah diikuti selama ini? Oke, Bang Pini, jadi aku mau sampaikan ada beberapa rangkaian program-program juga yang aku ikuti sebelum menjadi Kepala Biro 2 di kantor Sinode. Pertama, sekitar tahun 2018 aku sebagai calon vikar pertama di BNKP Jemaat Al-Asa, kemudian menjadi calon vikar kedua, mengikuti proses calon vikar kedua di BNKP Jemaat Barawanu, Nia Selatan. Setelahnya aku mengikuti program calon vikar 3 di Poktan, kelompok tani semi di daerah Gide. Ya. Selanjutnya aku menjadi vikar pertama di BNKP Jemaat Hilina A, lalu vikar kedua di BNKP Hilisi Maitane. Lalu tahun 2021 sebagaimana tadi aku sampaikan, aku ditahbiskan menjadi pendeta BNKP. Nah, penempatan pertamaku itu di BNKP Jemaat Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. Mentawai. Ya. Mentawai, ya. Jadi baru dalam hitungan bulan sih sebenarnya aku menjadi kepala biro di kantor Sinode. Gitu, Bang Pin. Baik, terima kasih informasinya. Kehadiran Ibu Pendeta di sini tentu sangat spesial Wah. bagi kami ya, bagi kami Iya, yang iya, masih iya. ada di STBNKP Sudirman. Nah, bisakah berbagi kepada kami? Mungkin juga ada adik-adik yang menonton mahasiswa sekarang ataupun yang mau mendaftar di sini. Seperti apa pengalaman atau kesan Ibu Pendeta selama studi di STBNKP Sudirman? Wah, sebenarnya kalau ditanya kesan dan pengalaman itu panjang sekali gitu. Bahkan mungkin kalau disampaikan dalam podcast ini barangkali nggak habis dalam waktu 5 jam Iya, gitu. iya. Kita akan pakai waktu lebih Beberapa gitu. episode berarti. Beberapa episode Iya, gitu. iya. Tapi aku coba rangkum beberapa ya. Iya, iya. Nah, aku nggak tahu apakah ini menjadi satu aib atau tidak gitu, Bang. Aku mau jujur dulu. Setelah aku lulus dari SMA sebenarnya aku nggak berniat jadi pendeta. Mohon maaf ya, aku nggak berniat jadi pendeta. Bagiku ya katakanlah sebagai seorang anak muda yang masih sangat labil, aku menganggap menjadi seorang pendeta itu kayak mohon maaf terhina, nggak gaul Iya, gitu iya, kan, iya, iya. dan lain sebagainya. Jadi ketika orang tua katakan kamu boleh nggak jadi pendeta gitu, aku merasa kenapa aku jadi pendeta gitu? Kenapa harus jadi pendeta? Tapi karena beberapa pertimbangan pada akhirnya aku ya udahlah dengan terpaksa mengikuti kemauan orang tuaku dan aku didaftarkan di STT BNKP Sudirman. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Rasa suka aku terhadap STT Sudirman itu justru dimulai ketika ada program testing ya, ujian tertulis, ujian masuk, ujian tertulis dari panitia penerimaan mahasiswa baru pada saat itu.
Nah, di saat testing aku kan menggerutu-gerutu gitu kan. Pertanyaannya Alkitab melulu. Pertanyaannya perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, Bang Pak Wanto, ketika ada bukan mata kuliah, tapi ujian tertulis di bidang umum, di bidang pengalaman pengetahuan umum, ada satu pertanyaan, ada 2 atau 3 pertanyaan yang membuat aku, wow, ini STT BNKP Sunderman seperti ini. Kira-kira Pak Wanto kira-kira bisa tebak nggak apa pertanyaan yang pada akhirnya membuat aku, kayaknya bolehlah STT Sunderman. Kira-kira bisa tebak nggak? Apa kira-kira ya? Kalau di pengetahuan umum. Iya, kayaknya Bang Vindi yang susun ya. Enggak, kalau itu bukan. Ada dosen kita. Pernah ikut tes mungkin. Biasanya itu pertanyaan-pertanyaan seputar apa ya? Seputar apa kira-kira? Rasa nasionalisme. Iya. Itu. Iya. Tapi saya nggak tahu. Oke. Persis apa. Nah, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bola pada saat itu. Iya. Iya. Tahun 2012 itu kalau nggak salah itu Euro Cup, betul. di mana Spanyol menang dan itu tim kesukaanku. For information, aku juga suka bola. Jadi aku dikasih pertanyaan, siapakah pemenang Piala Dunia 2010 dan Euro Cup tahun 2012. Nah, ada pilihan ganda di situ. Gercep aku. Gampang gitu langsung coret gitu. Dan pada akhirnya aku pikir, wow, sekelas STT BNKP Sunderman juga nggak hanya bicara masalah Alkitab, tapi bicara tentang hal-hal yang terjadi di dunia saat ini. Dan pada akhirnya itulah yang membuatku katakan mulai membuka diri pada STT BNKP Sunderman. Itu pengalaman pertama. Dan dalam beberapa tahun-tahun berikutnya pada akhirnya kecintaanku terhadap STT Sunderman, termasuk kecintaanku sebagai seorang mahasiswa teologi itu mulai bertambah ketika aku melihat ada banyak sekali figur-figur dosen yang aku kira mereka sangat kompeten di bidangnya. Bahkan kita katakanlah namanya anak muda ya, butuh seorang public figure yang bisa jadi sumber inspirasi. Dan aku kira Bapak Ibu dosen telah menampilkan hal demikian, sehingga pada akhirnya kami pun aku sendiri merasa bangga menjadi seorang mahasiswa teologi di STT BNKP Sunderman. Itu sih Bang. Wah, tapi ada pertanyaan saya. Tadinya kan penggemar bola ini ya, hobi fanatik terhadap klub apa tadi? Barcelona. Tapi apakah selama studi di STT BNKP Sunderman pada akhirnya kecintaan terhadap bola itu memudar atau gimana? Waktu masih mahasiswa teologi, aku masih bisa atur waktu bahkan untuk ngikuti perkembangan sepak bola, bahkan nonton ini jam 2 dini hari ya. Biasanya kan karena kita punya different waktu ya, zona waktu yang berbeda. Jadi biasanya tayangan bola dari luar negeri itu jam 2 dini hari, jam 4 pagi gitu. Aku masih sempat ikut. Pernah nonton bareng dengan Pak Gustaf malah. Wow. Gitu. Tapi ketika sudah menjadi pendeta jemaat, menjadi pendeta, aku nggak bisa ngikuti lagi, paling lihat highlightnya kayak kemarin kan Barcelona lawan Real Madrid, kami bisa menang 5-2. Tapi gitu. intinya STT BNKP Sunderman tidak mengekangi kita dalam hal apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan. Bahkan beberapa dosen pun, termasuk saya sebenarnya. Saya ini penggemar Real Madrid dan ini musuh ini. Musuh dalam tanda kutip. Nah, itu artinya STT BNKP Sunderman memang membuka diri untuk hal-hal seperti itu. Betul. Baik. Jika dibandingkan di saat kuliah dulu, ini tahun 2013 ya. Sejauh mana langkah atau perkembangan STT BNKP Sunderman saat ini? Ya, aku kira kurang lebih 12 tahun yang lalu ketika aku belajar di sini dan dibandingkan dengan beberapa kali aku kunjungan di sini, aku kira ada banyak sekali perkembangan yang sangat signifikan terjadi di STT BNKP Sunderman. Gak hanya fasilitasnya saja, termasuk dalam strategi-strategi. Nah, kemarin aku sempat tanya-tanya berapa jumlah siswa yang ada di STT BNKP Sunderman. Itu waktu zamanku kami hanya ada satu kelas dan jumlah satu kelas itu 28 orang kalau nggak salah. Tapi dalam 2 tahun setelah kami sampai sekarang, barangkali jumlah mahasiswa STT BNKP Sunderman semakin lama semakin banyak gitu. Malah kesulitan untuk menampung gitu. Bahkan sekarang untuk prodi teologi itu 2 kelas. 2 kelas gitu. Dan itu memang berdampak pada ini ya, penerimaan vikar dan calon vikar. Dan aku kira antusiasme para calon-calon mahasiswa untuk mendaftar di STT BNKP Sunderman menjadi
menjadi salah satu tanda bahwa ada perkembangan yang sangat signifikan di STT ini. Nah, apa hal-hal yang bisa aku contohin? Misalnya, salah satu aja kehadiran podcast ini gini. Ya. Dulu waktu zamanku teman-teman, podcast ini nggak ada gitu. Podcast ini nggak ada, tapi dalam 2-3 tahun terakhir ya, ada podcast ini. Dan aku kira kehadiran podcast ini nggak hanya sekedar masalah membagikan informasi dan lain sebagainya, tapi dalam satu ruangan ini saja ada banyak skill yang bisa terasah gitu. Misalnya menulis skrip kayak kita tadi lakukan ya. Atau menjadi kameramen, buat kamera itu mencari shoot yang tepat itu, angle yang tepat itu nggak sembarangan gitu, dan bisa diasah di sini. Termasuk mungkin proses editingnya dan lain sebagainya. Aku kira ini menjadi salah satu contoh nyata ya. Terus yang kedua, dalam pengamatanku di media sosial STT BNKP Sunderman, apresiasi kita penggunaan seni dalam ekspresi teologi itu sudah mulai dikembangkan. Kemarin waktu pas masaku memang ada tari-tarian, tapi paling tari-tarian hanya dilakukan dalam penerimaan tamu saja gitu. Nah, momen-momen tertentu. Iya, hanya momen-momen tertentu. Nah, aku lihat adik-adik sekarang menggunakan media tari-tarian, berpuisi untuk menyampaikan atau untuk mengekspresikan teologi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka mau sampaikan. Dan aku kira penerimaan atau cara pandang kita sudah mulai bergeser. Menghadirkan puisi dan menghadirkan tari dalam satu ibadah bukan satu hal yang kayak absurd lagi gitu. Dan aku kira seluruh dunia pun sudah mulai mengembangkan hal demikian. Dan hal lain yang aku kira ada perkembangan ini masalah cara pandang kita atau bagaimana cara tangkap kita terhadap isu-isu di sekitar kita. Memang pas masa aku ada isu-isu kontemporer yang kami juga hadapi atau alami atau tekuni gitu. Nah, saat ini isu itu semakin berkembang. Misalnya pas zaman kami bicara tentang gender justice itu masih belum begitu kuat sekali digaungkan gitu ya. Tapi aku kira dalam beberapa adik-adik atau mungkin dosen-dosen yang ada di STT Sunderman sudah mulai bicara tentang bagaimana anak-anak mahasiswa teologi juga bicara tentang gender justice. Kita aware, terus kita juga berpartisipasi untuk mencapai itu gitu. Dan lagi terakhir seperti yang sampaikan tadi, strategi-strategi kita untuk membuat pelajaran semakin menarik, untuk menggait daya tarik masyarakat, aku kira sudah semakin meningkat gitu. Jadi mantap lah, bagus lah. Oke, luar biasa, terima kasih ya untuk apresiasinya ya untuk STT BNKP Sunderman. Nah, kalau tadi kita mendengar pandangan alumni ini ya terhadap perkembangan STT BNKP Sunderman, mungkin Pak Wanto bisa menjelaskan juga kepada kita apa yang menjadi daya tarik calon mahasiswa baru untuk STT BNKP Sunderman. Oke, jadi mungkin apa yang disampaikan tadi udah sebagian sebenarnya, tapi saya coba jelaskan. Yang pertama terkait akreditasi ya. Jadi institusi STT BNKP Sunderman ini sudah terakreditasi baik oleh Ban PT. Dan 2 prodi juga telah terakreditasi. Prodi S1 Teologi itu terakreditasi B oleh Ban PT. Sementara prodi S1 Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik oleh Lamdik. Oh, jadi ada 2 lembaga akreditasi. Ya, untuk pendidikan memang itu Lamdik. Sementara institusi dan S1 Teologi itu masih di bawah Ban PT. Selanjutnya STT BNKP Sunderman ini juga sudah menjalin berbagai kerjasama ya, baik itu di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Contohnya di tingkat lokal, STT BNKP Sunderman sudah berkolaborasi membangun kerjasama kepada gereja sinode-sinode gereja yang ada di Pulau Nias. Contohnya Amin, ONKP, AFY, GNKP Indonesia, BKPN ya. Dan juga untuk tingkat nasional kita STT BNKP Sunderman ini sebagai satu-satunya STT yang masuk sebagai anggota persetia di Kepulauan Nias ini. Yang di Nias ya? Yang di Kepulauan Nias. Ya, betul. Ya. Satu-satunya ya. Bahkan pelaksanaan kegiatan hari itu di sini ya. Studi Institut Persetia itu dilaksanakan juga di STT BNKP Sunderman. Dan juga menjalin kerjasama di beberapa universitas. Salah satunya Universitas Kristen Indonesia ya. Kita sudah menjalin kerjasama dan juga beberapa STT yang ada di Indonesia. Kalau di tingkat internasional kita bekerjasama dengan LWF
UIM, Gladbach, NLG ya. Kemarin terakhir mungkin di podcast sebelumnya kita sudah kedatangan tamu juga dari Gladbach Noise ya, dari Jerman. Jadi itu terkait kerjasama. Sementara kalau terkait dosen tadi sudah disinggung oleh alumni ya, bahwa dosen-dosen di STT BNKP Sunderman ini memang dosen-dosen yang memang ahli di bidangnya ya, dan memang ya mungkin tidak tidak terlalu ada jarak antar dosen dan mahasiswa. Biasanya dosen dan mahasiswa di STT ini kadang-kadang seperti seorang sahabat. Ya. Lebih bersahabat ya. Lebih Jadi bersahabat. dosen-dosennya ini bersahabat Dengan mahasiswanya. Terkait fasilitas ya, ini juga sudah disinggung tadi. Jadi fasilitas-fasilitas di STT BNKP Sunderman ini bisa kita katakan cukup memadai ya. Di mana diantaranya ada ruang perkuliahan yang cukup memadai ya, dengan berbagai kelengkapan untuk menunjang proses pembelajaran di dalamnya. Ada ruang perpustakaan juga, di mana perpustakaan kita juga cukup lengkap ya. Kalau kita perhatikan di Kepulauan Nias ini, STT BNKP Sunderman bisa kita katakan memiliki perpustakaan yang cukup memadai ya, dengan buku-buku yang memang cukup banyak. Oke, selanjutnya kita juga di STT BNKP Sunderman ada asrama. Memang asrama ini saat ini sedang kita hanya khususkan untuk mahasiswa yang masuk ke jurusan teologi. Tapi saat ini memang kita sedang bergumul dan terus mendoakan, dan ada rencana untuk membangun kembali asrama ini. Ya kan, dan kita berdoa ya semoga pembangunan ini segera terlaksana. Selanjutnya ada labor musik dan liturgi, di mana mahasiswa bisa mengembangkan minat bakatnya untuk masalah musik ya. Dan saya rasa gurunya atau dosennya di sini ada ya, ahlinya ada di sini ya, sebagai orang yang memang expert di bidang musik. Terima kasih. Bapak dosen musik di STT. Ya. Kemudian ada juga lab micro teaching ya, ini khusus untuk mahasiswa PAK. Ada juga studio Sunderman di mana kita saat ini sedang rekaman ya. Kemudian ada juga ruang praktek mengajar, auditorium, fasilitas olahraga, futsal, voli, badminton, tenis meja, ya ada kantin, ya, lahan pertanian, dan fasilitas yang mungkin ini menjadi kebutuhan generasi Gen Z dan Gen Alpha saat ini, di mana di lingkungan kampus ini free wifi ya. Jadi free wifi ya bagi mahasiswa. Bagi dosen dan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa. artinya Bagi alumni mendaftar dulu. Yang untuk kita daftarkan akunnya, kita daftarkan pasti. Boleh. Harus per akun dia. Jadi bagi calon mahasiswa ketika nanti menjadi mahasiswa, maka akan mendapatkan akun free wifi di lingkungan kampus STT BNKP Sunderman. Selanjutnya terkait lulusan ya. Jadi lulusan STT BNKP Sunderman ini sudah banyak ya bekerja di berbagai bidang ya. Ada yang memimpin jemaat ya, ada juga yang menjadi kepala sekolah, guru di sekolah-sekolah baik yang ada di Kepulauan Nias ini maupun yang ada di luar Pulau Nias. Ada juga yang bekerja di pemerintahan ya, alumni-alumni kita. Bahkan saat ini ketua BPMS BNKP itu adalah alumni kita. Alumni STT BNKP alumni Sunderman STT BNKP Sunderman ya. Bahkan ada juga kepala biro di BNKP yang ada di depan saya ini itu adalah alumni. Bangga menjadi alumni. Dan juga ketua kita ya, ketua STT BNKP Sunderman saat ini yaitu Bapak Pendeta Dr. Alokasi Gula MSI, dia adalah alumni. Makanya kita bangga ketua kita itu adalah hasil dari STT BNKP Sunderman sendiri. Itu. Kemudian yang terakhir terkait masalah adanya organisasi kemahasiswaan ya. Ini juga menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa. Ya, ada organisasi kemahasiswaan yaitu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi atau SMPT, di mana SMPT ini menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa yang ada di STT BNKP Sunderman. Jadi kurang lebih hal-hal itu yang mungkin menjadi daya tarik ya bagi mahasiswa untuk bisa ikut bergabung bersama kami di STT BNKP Sunderman. Ya, ini juga sekaligus menjawab pergumulan calon mahasiswa. Biasanya ada dua hal. Pertama, ketika saya masuk perguruan tinggi, apa yang saya dapatkan di kampus itu? Betul. Dan STT BNKP Sunderman tadi sudah menawarkan banyak hal. Dari segi fasilitas, kegiatan olahraga, kegiatan pengembangan minat bakat, dan apalagi soal akademiknya. Dan yang kedua, biasanya juga calon mahasiswa bertanya, setelah lulus dari kampus itu, saya mau kemana?
Ya. Dan ternyata STT BNKP Sunderman membuktikan bahwa lulusannya tidak hanya menjadi pendeta saja atau melayani di gereja saja. Ada banyak tempat pelayanan yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena karena kita mengajarkan mereka berdasarkan kurikulum terhadap banyak hal, ya, sehingga mereka bisa bekerja melayani di mana saja nanti yang akan mereka minati dan Tuhan tempatkan, ya. Oke. Tadi kita sudah mendengar panjang lebar, ya, tentang apa daya tarik bagi calon mahasiswa baru untuk studi di sini. Nah, kita juga mau mendengar seperti apa dampak, ya, atau peran STT BNKP Sunderman terhadap Ibu Pendeta, ya, terhadap pelayanan selama ini. Ya, aku kira apa yang udah disampaikan sama Pak Wanto tadi memang benar-benar terbukti. Ya. Dan apalagi ketika aku bekerja sebagai pendeta, entah itu pendeta jemaat ataupun saat ini gitu. Nah, termasuk aku sampaikan satu-satu ya barangkali ya, biar orang tahu oh ini memang benar terjadi, ini memang benar ada dampaknya. Salah satunya adalah tadi Pak Wanto sampaikan bahwa ketersediaan buku di perpustakaan kita itu cukup lengkap, dan aku adalah salah satu orang yang sering mengunjungi perpustakaan pada saat itu. Dan di perpustakaan kita itu kita nggak hanya sebagaimana tadi aku sampaikan Bang, bahwa kita nggak hanya bicara masalah teologi, tapi juga hal-hal umum juga kita sampaikan, kita dapatkan juga di sini gitu. Nah, ada salah satu buku yang aku kira sangat menginspirasi dan itu ada di STT BNKP Sunderman, buku pendeta almarhum Andar Ismail, dan itu menjadi salah satu katakanlah ya tokoh public figure yang menginspirasiku. Pada akhirnya kehadiran perpustakaan di STT Sunderman ini sangat-sangat membantuku, bahkan dalam menolongku untuk berkiprah menjadi seorang penulis Bang. Ya. Boleh cerita dikit nggak? Oke, ya. Tadi kan abang sempat sampaikan bahwa banyak anak-anak yang mau mendaftar bingung. Nanti setelah jadi ini jadi apa? Setelah masuk, mau ngapain? Apakah melulu harus bekerja menjadi seorang pendeta di jemaat dan lain sebagainya. Nah, aku kira ya barangkali itu ada banyak faktornya ya. Tapi nggak melulu gitu Bang. Buktinya saja aku bisa menjadi seorang penulis, pendeta yang menulis. Aku tetap jadi pendeta, tapi pendeta yang menulis. Maksudnya jadi nggak menghalangi kiprahku untuk melakukan apa yang aku inginin gitu. Jadi walaupun statusku sebagai seorang pendeta, tapi aku tetap bisa menghasilkan karya-karya. Misalnya dalam tahun 2020, aku menjadi salah satu pemenang lomba menulis cerita anak tingkat provinsi. 2022 juga seperti itu, 2024 juga seperti itu. Wow. Iya. Jadi itu terjadi bukan semata-mata langsung begitu terjadi begitu saja, tapi karena dari STT Sunderman aku juga udah rajin membaca ke perpustakaan gitu. Nah, pada akhirnya fasilitas itu menolongku untuk semakin menambah pengetahuan dan pengalamanku di bidang yang aku minati. Kemudian tadi Pak Wanto sampaikan bagaimana STT juga punya wadah di mana anak-anak bisa bermain musik, belajar musik dan lain sebagainya. Dan itu sangat berdampak sekali di jemaat Bang. Entah itu jemaat besar atau jemaat kecil, kemampuan kita walaupun kita nggak expert sekali mengetahui masalah musik, tapi kalau kita tahu dikit-dikit masalah musik, itu bisa membantu mengembangkan jemaat. Dan itu udah berdampak sekali dalam pelayananku. Apalagi pelayanan-pelayanan yang jemaatnya kecil seperti itu. Jadi aku bisa bantu mereka bagaimana cara menyanyikan buku Zinuna atau Kidung Jemaat dengan baik gitu. Selama ini kan nyanyi asal nyanyi saja gitu, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dalam notasi gitu ya. Betul. Nah, pada akhirnya pengalaman-pengalamanku di STT Sunderman membantuku untuk membantu jemaat bagaimana sebenarnya kita bernyanyi dengan baik, bagaimana sebenarnya kita menyanyikan lagu ini dengan tepat gitu. Itu salah duanya. Salah tiganya lagi, tadi Pak Wanto sampaikan bahwa STT punya asrama, menyediakan asrama. Dan aku kira kehidupan berasrama selama berada di STT Sunderman itu sangat berdampak ketika aku sudah menjadi pendeta atau sedang menjalani masa cafik atau masa vikariat. Karena interaksi dengan sesama, interaksi dengan teman-teman di asrama itu cukup membantu membangun kemauan kita juga, keterampilan kita berkomunikasi di jemaat nanti gitu. Karena ketika aku udah menjadi pendeta yang bekerja di jemaat, mau tidak mau kita harus menjalin komunikasi dengan baik gitu kan.
Lalu bagaimana kalau sebelum-sebelumnya kita nggak pernah berkomunikasi dengan teman kita? Jadi aku kira kehidupan di STTBNKP Sunderman menjadi batu-batu kecil yang akan menjadi pijakanku untuk pelayanan-pelayanan berikutnya. Jadi gitu kira-kira Bang. Terakhir lagi nih yang aku mau sampaikan. Nggak terakhir sih sebenarnya, tapi ini salah 4 ya, salah 4. Tadi aku sampaikan bahwa dosen-dosen kita punya kapasitas yang luar biasa yang pada akhirnya saya sebagai mahasiswa mau menjadikan mereka sebagai public figure yang aku idolakan, yang menjadi sumber inspirasiku. Nah, beberapa dari dosen-dosen kita, dan bukan hanya beberapa sih, hampir semua dari dosen-dosen kita cukup terlibat dalam bidang ekumenis gitu. Misalnya Pak Oni, Ibu Eni, Ibu Oinike, Pak Oka, Ibu Dorcas, banyak lah macam-macam lah gitu. Pak Fotani, Pak Gustaf dan lain sebagainya. Jadi kiprah mereka di bidang ekumene pada akhirnya menginspirasiku. Aku juga maulah seperti mereka ke depannya, nggak hanya sampaikan Injil di mimbar, bagus sih sebenarnya. Tapi kalau bisa mengembangkan saya lebih banyak lagi, lebih besar lagi, kenapa enggak gitu? Pada akhirnya kehadiran mereka di sana menginspirasiku bagaimana agar ke depan pun aku bisa terlibat di katakanlah tidak hanya melulu di STT level STT tapi juga di level nasional, level internasional. Dan sekarang ya puji Tuhan lah Bang, itu juga berkat bantuan beberapa teman-teman dan ya karena kesempatan yang kasih Tuhan juga sih sebenarnya. Saat ini aku bekerja bukan bekerja tapi menjadi bagian dari Youth Council LWF periode 2023-2030. Jadi di sana aku sering berinteraksi dengan teman-teman dari gereja-gereja Lutheran seluruh dunia, berkomunikasi, berdiskusi dengan mereka. Dan pada akhirnya aku kira hal-hal baik yang aku dapatkan sekarang itu memang cikal bakalnya ada dari STTBNKP Sunderman gitu. Iya Bang. Baik, luar biasa banyak sekali ya. Tapi informasi ini penting ya, supaya teman-teman yang mau bergabung di STTBNKP Sunderman juga memahami seperti apa sebenarnya STTBNKP Sunderman, fasilitasnya, mahasiswanya, lulusannya. Nah ini contohnya ya. Oke, ini yang sangat penting juga, yang pasti ditunggu-tunggu oleh calon mahasiswa baru. Mungkin ada informasi hal-hal teknis penerimaan mahasiswa baru tahun ini? Ya, baik. Pertama dulu untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini untuk pendaftaran karena banyak sekali juga yang menanyakan ya, ada yang WA, ada yang di sosial media seringkali bertanya kapan pendaftarannya dibuka. Jadi untuk pendaftaran itu kita buka dari tanggal 2 April sampai 30 Juni. 2 April sampai 30 Juni. Dan itu dicatat ya. Dan itu pendaftarannya secara online. Online. Oh, jadi ada kemudahan-kemudahan. Ada kemudahan karena memang generasi sekarang kita harus. Ya. Kenapa dulu masa kami tidak ada? Itu Internet memang udah beda generasi. Generasi sekarang. Dan ini salah satu contoh dampak tadi ya perubahan tadi. Oke, lanjut Pak Mamono. Ya, jadi kita akan mengisi pendaftaran secara online ya. Mungkin nanti teman-teman yang akan mau mendaftar bisa scan QR code yang ada di layar. Juga para pendaftar bisa mengklik link yang ada di kolom deskripsi podcast kali ini. Selanjutnya terkait syarat-syaratnya, ini juga banyak yang bertanya nih. Syaratnya apa saja? Di sini kita akan menjelaskan persyaratan-persyaratan untuk syarat pendaftarannya. Yang pertama tadi mengisi formulir pendaftaran ya secara online. Dan kemudian nanti dari hasil online itu akan di-print dan akan dibawa ke kampus ya untuk memvalidasi data. Selanjutnya fotokopi ijazah terakhir ya yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar. Kemudian pas foto 3x4 2 lembar dan 2x3 2 lembar juga. Selanjutnya fotokopi surat baptisan atau surat CD ya. Jadi bisa pilih nih antara kalau memang belum ada surat CD bisa surat baptisan atau bisa salah satunya aja surat CD atau surat baptisan sebanyak 1 lembar. Kemudian fotokopi KTP atau kartu keluarga, misalkan calon pendaftar belum ada KTP bisa aja menggunakan fotokopi kartu keluarga. Kemudian surat rekomendasi dari pimpinan gereja asal
banyak juga yang bertanya Ya. terkait ini ya. Jadi surat rekomendasi ini berisi yang pertama menyatakan bahwa saudara yang menjadi calon pendaftar ini benar jemaat di Warga jemaat. Ya. di jemaat tersebut, dan selanjutnya pimpinan gereja merekomendasi calon pendaftar ini untuk bisa melanjutkan studi di STTBNKP Sudirman. Jadi itu poinnya yang ada di dalam situ, dan itu pakai kop Gereja itu ya. surat gereja ya. Boleh yang menandatanganinya boleh ketua Boleh majelis. ketua majelis ya, boleh pendetanya juga, ya, boleh pendeta, juga. boleh ketua BPMJ. Oke. Bisa salah satunya ya. Kemudian adanya surat menyatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan selama berkuliah. Jadi ini juga ada di formulir online sebenarnya nanti. Ini juga ada yang menanyakan seperti apa formulir menyatakan mampu memenuhi ini. Ini nanti sudah tersedia di formulir online. Ya. Kemudian selanjutnya menyerahkan narasi tentang mengapa ingin melanjut di STTBNKP Sudirman. Jadi narasi ini tentunya teman-teman calon pendaftar akan mengisi sendiri. Kira-kira apa alasan Anda kenapa ingin Betul. sekali melanjutkan studi di Betul, STTBNKP Sudirman? Artinya dibuat narasinya dengan Narasi. penuh kejujuran. Kejujuran Ya. ya. Jangan sampai mengambilnya dari ChatGPT. Jangan. Tetapi ini murni dari calon pendaftar sendiri ya. Siap. Karena sekarang banyak sekali yang menggunakan AI kan ya. Oke. AI tidak bisa mengetahui isi hati ya. Betul sekali ya. Kemudian itu terkait persyaratan tadi ya, beberapa persyaratan. Selanjutnya mengenai tes juga ini. Ini seringkali seperti apa tesnya. Jadi ada 3 bentuk tes. Oke. Yang pertama psikotes. Psikotes, oke. Psikotes itu dilaksanakan pada tanggal 3 Juli ya. Kemudian ujian tertulis. Ya, ujian tertulis ini ada beberapa. Yang pertama pengetahuan Alkitab terkait PB, pengetahuan Alkitab terkait PL ya, PB atau PL dan PL. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, Oke. harus mempersiapkan diri. Selanjutnya bahasa Inggris. Wow. Dan yang terakhir adalah seperti yang disampaikan oleh tadi alumni kita, Ibu Pendeta, pengetahuan umum. Iya. Jadi jangan-jangan nanti di soal pengetahuan umum ini ada terkait bola juga. Bang. Kayaknya kisi-kisinya ya. ada. Biasanya ada. Ada kisi-kisinya. tadi Biasanya yang Piala disampaikan Dunia, oleh- Euro iya, atau iya, Copa Amerika ataupun keberlanjutan timnas Indonesia. Ya. iya. Jadi Ya, siap-siap dalam- calon pendaftar ya. sudah ada clue sebagiannya. Itu Biasanya ada. terkait ujian tertulis ya, itu ujian tertulis. Biasanya Dan ada. yang ketiga adalah wawancara. Nah, oke. Jadi wawancara ini ujian tertulis tadi dilaksanakan tanggal 4 sampai 5 Juli, sementara ujian yang terakhir adalah wawancara itu dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2025. Jadi itu 3 bentuk tes ya untuk menjadi mahasiswa di STTBNKP Sudirman nantinya. Jika dinyatakan lulus, maka sah akan menjadi mahasiswa di STT. Tapi kalau tidak, mungkin nanti akan Ada waktu lain. ada waktu di Ya. lain kesempatannya. Sementara untuk pengumuman hasil ujian ini akan diumumkan pada tanggal 9 Juli tahun 2025. Dan yang terakhir terkait informasi penting juga, dan ini seringkali ditanyakan juga oleh calon Ya. mahasiswa baru. Disampaikan saja. Terkait masalah biaya. Wah. Ini juga biaya ini menjadi sesuatu hal yang sering ditanyakan. Jadi untuk pembiayaan awal ini sebenarnya hanya biaya pendaftaran. Oke. Biaya pendaftaran sebesar 250.000. Oh, masih bersahabat itu, Masih bersahabat ya. Masih ramah di kantong ya. Masih ramah di kantong. Selanjutnya ada pembiayaan-pembiayaan lain ketika nanti calon mahasiswa sudah sah menjadi mahasiswa di STTBNKP Sudirman. Ada beberapa biaya yang memang harus dipersiapkan. Yang pertama, bimbingan studi dan pengenalan kampus, itu biayanya 200.000. Ada juga uang pembangunan sebesar Oke. 2 juta. Tapi berapa Tapi kali uang pembayaran pembangunan ini? ini bisa dicicil sebanyak 2 kali ya. Ini juga untuk membantu para mahasiswa ya, karena kebanyakan juga meminta dispensasi, tetapi paling kita bisa membantu, bisa dicicil sebanyak 2 kali. Jadi pertama setengah di awal dan setengahnya lagi nanti sebelum ujian akhir semester. Tapi apakah uang pembangunan ini dibayarkan setiap semester atau hanya sekali tidak. selama studi? Sekali selama Studi ya. studi di Oke. STTBNKP Sudirman. Selanjutnya ada juga uang kuliah
ya sebesar 1.850.000 per semester. Dan ini juga sama polanya dengan uang pembangunan tadi, bisa dicicil 2 kali, ya sekali di awal dan setengahnya lagi nanti di akhir ya, sebelum ujian akhir semester. Tapi ini per semester ya? Per semester ini ya, semester bukan Oke. 1,8 selamanya, tidak ya. Tetapi ini per semester ya. Masih terjangkau lah. Iya, masih lah, Ini masih. masih terjangkau Iya, kalau iya. kita bandingkan dengan Dengan, kampus-kampus yang ada di Nias, mungkin masih terjangkau. terjangkau ya. Kemudian uang asrama ini khusus untuk mahasiswa teologi yang akan tinggal di asrama nantinya. Uang asrama sebesar 550.000 per bulan. Per bulan ya? Per bulan. Ini paketnya apa saja ini? Paketnya ini udah meliputi uang makan ya, makan minum dan tinggal tempat tinggal ya? tempat tinggal di asrama. Listrik juga kayaknya ya? Listrik ya, kecuali nanti kalau ada Laptop ya? alat-alat elektronik tambahan yang tambahan tidak ya? tercakup di dalamnya, itu pasti ada kena biaya tambahan. Tapi biasanya nggak besar tuh kan, 10.000, 10.000, 15.000 biasanya begitu ya. Kemudian ada jaket alma mater itu sebesar 200.000, ini hanya sekali ya, di awal saja. Di awal Ya. saja. Dan yang terakhir adalah jaminan perpustakaan. Jaminan perpustakaan ini seringkali ditanyakan juga, bagaimana jaminan perpustakaan? Jadi jaminan perpustakaan ini berguna hanya sekali dibayar, Ya. dan ketika mahasiswa nanti tidak ada masalah di perpustakaan atau tidak ada buku yang rusak atau yang hilang selama dia pinjam di perpustakaan, maka uang jaminan perpustakaan ini ketika dia selesai nanti di kampus ini menyelesaikan studi akan dikembalikan sebesar 250.000. Jadi ini hanya jaminan saja. Itu ya, itu Uang pentingnya dikembalikan. Uang jaminan perpustakaan ini akan dikembalikan nanti ketika selesai di STT. studi. Oke. Jadi mungkin itu saja informasi-informasi penting yang sering kali ditanyakan. Semoga informasi ini juga menjadi informasi yang bermanfaat bagi calon pendaftar. Oke, kira-kira untuk tahun ini berapa kelas yang diterima? Jadi perlu kita batasi juga, kalau enggak nanti kita agak kelabakan juga ya. Jadi kita batasin ya. Jadi untuk kelas teologi kita batasi 2 kelas penerimanya tahun ini, sementara untuk PAK kita hanya buka 1 kelas saja. 1 kelas PAK ya? 1 kelas. 2 kelas teologi. 2 kelas teologi, 1 kelas untuk PAK. Baik. Oke, informasi yang cukup penting ya bagi calon mahasiswa baru, sehingga kalaupun masih ada yang bertanya-tanya, nanti kan ada brosur ya, ada brosur, ada flyer, ada kontak person juga, ada kontak person juga yang bisa dihubungi ya. Oke, baik. Terakhir ya, untuk Kak Mesra. Ya kalau saya menilai ya, saya sebagai seniornya dulu. Bagi saya Mesra ini memang Ibu Pendeta Mesra ini memang salah satu alumni yang menurut saya ini berhasil ya. Dari segi pencapaiannya juga luar biasa, dan juga patut menjadi teladan ya buat yang lain. Ya itu bagi saya ya. Jangan ada yang bilang yang lain tidak. Sementara hanya Kak Mesra saja, tidak. Ini pandangan saya. Nah, mungkin bisakah share ya ke kita atau ke mahasiswa yang saat ini sedang studi, apa tips belajar di perguruan tinggi, khususnya di STT BNKP Sunderman, karena tentu masing-masing perguruan tinggi punya konteks kondisi masing-masing. Ya. Oke, bicara tentang mengajar di STT BNKP Sunderman, sebenarnya aku sempat mengalami katakanlah shock, cultural shock pertama ya gitu, karena katakan masa transisi dari siswa SMA menjadi mahasiswa di teologi gitu, mahasiswa itu memang butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau misalnya ketika kita sudah menjadi kita masih siswa di SMA, jam belajarnya kan sudah pasti ya, jam 8 sampai jam 2, setelah itu pulang gitu. Nah, sedangkan di STT barangkali kita akan terkejut, jamnya, schedule-nya enggak seperti itu, dari jam 8 sampai jam 2. Kadang ada kelas sore, ada kelas malam dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama aku kira kalau misalnya teman-teman baik yang sudah masuk menjadi mahasiswa STT di tingkat 1 atau tingkat 2, ataupun nanti yang akan masuk dan mengalami keterkejutan mental gara-gara proses yang
bagi kalian mungkin ini baru, aku kira pertama-tama jangan takut, jangan melemahkan kalian, jangan merasa pada akhirnya ya udahlah mundur saja. Aku kira proses itu memang wajar kita jalani dan hadapi gitu. Yang penting 1-2 tahun nanti pasti ketika kita sudah mulai terbiasa dengan waktu, kita bisa beradaptasi dan pada akhirnya kita bisa mengikuti proses yang sebagaimana STT tawarkan. Itu yang pertama. Jadi jangan terkejut soal masalah waktu-waktu pembelajaran atau kultural yang ada di STT BNKP Sunderman. Adaptasi itu perlu ya. Adaptasi itu perlu, siapapun perlu beradaptasi Ya. gitu. Terus yang kedua Bang, aku catat di sini salah satu hal yang sebenarnya aku cukup sesali ketika aku berada di STT Sunderman ini adalah dari tingkat 1 sampai selesai, aku nggak pernah berkecimpung di senat mahasiswa. Sebagaimana tadi Pak Wanto sampaikan, dan itu membuatku Itu penting menyesal, sekali. dan itu penting Iya, sekali. penting sekali, ya. Jadi ini poin penting juga yang aku mau sampaikan kepada teman-teman. Barangkali kalian sebenarnya mau, tapi malu Ya. atau ragu dan menganggap, ya udah ngapain lah kumpul-kumpul seperti itu, duduk-duduk membahas apa gitu. Nah, aku kira teman-teman penting sekali Bang, apalagi ketika sudah menjadi pendeta. Seorang pendeta senior sampaikan bahwa salah satu hal yang paling berat ketika menjadi seorang pendeta itu adalah ketika memimpin sidang Ya. gitu, ketika mengambil satu keputusan. Dan hal itu sebenarnya ya katakanlah menjadi pendeta pun akan tetap mengalami tantangan ya. Tapi ketika kita sudah belajar berorganisasi, ketika kita masih kuliah, pada akhirnya ada sedikit pengalaman-pengalaman yang nempel dalam diri kita dan itu membantu kita ya menjadi pendeta jemaat. Jadi aku mau sampaikan kepada teman-teman kalau STT tawarkan ke wadah untuk menjadi anggota senat, menjadi tim-tim kepanitiaan. Betul, jangan ditolak. Jangan ditolak teman-teman. kesempatan. Ini kesempatan kalian karena setelah selesai dari STT Sunderman, kalian gak ada waktu untuk belajar lagi. Orang-orang akan menganggap kalian sebagai seorang ahli yang memang sudah siap melakukan apa saja. Jadi ini kesempatan kalian belajar. Jadi jangan malu, jangan merasa, aduh, aku nanti dianggap sok-sokan kalau aku terlampau maju terlibat di sana sini. Enggak, justru ini kesempatan kalian. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Bang, aku mau bilang bahwa ketika sudah menjadi pendeta ya, kalau bisa mulai dari STT, mulai dari masa perkuliahan ini, mulai cari apa hal-hal yang bisa kamu explore, yang bisa kamu tingkatkan gitu. Misalnya kalau kamu merasa, kayaknya aku mau jadi public figure yang bisa ngomong di depan orang banyak. Jadi mulai dari sekarang kamu cari apa wadah yang bisa kamu lakukan, media yang bisa kamu gunakan untuk mengasah kemampuanmu. Atau kamu yang hobi menari, hobi membuat puisi, nggak harus mentok belajar teologi aja, tapi cari bisa nggak aku post puisi ini di koran-koran, di website-website dan lain sebagainya. Jadi nggak vakum hanya belajar teologi saja gitu. Tapi sebisa mungkin apa yang ada potensi-potensi dalam dirimu itu bisa dikembangkan gitu. Bahkan tadi Pak Wanto katakan bahwa di generasi Z sekarang ya, generasi Z sekarang ini kan sudah memang edik dengan media sosial, teknologi. Sayang sekali kalau kesempatan itu kita redam gitu. Terus selanjutnya adalah masalah bahasa sebenarnya Bang, masalah bahasa. Memang sebenarnya ketika aku berada di STT, aku kalah di bahasa Nias gitu ya. Tapi Badan Bahasa ini dari Kemendikbud sampaikan bahwa ada 3 slogan yang harus kita pahami dalam bahasa ini. Pertama, lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Nah, jadi aku berharap sebenarnya teman-teman mulai dari ketika ada di STT ini sudah punya pandangan itu seperti itu juga. Karena apa? Ketika misalnya kita hanya fokus pada bahasa Indonesia, misalnya seperti aku kemarin ya, fokus bahasa Indonesia, pada akhirnya kelabakan ketika melayani teman-teman atau saudara-saudara yang ada di jemaat kecil yang mungkin tidak terlalu fasih bahasa daerah gitu, bahasa Indonesia. Nah, ada juga teman-teman yang saking fasihnya bahasa daerah, pada akhirnya kelabakan ketika melayani orang-orang yang memang mengandalkan bahasa Indonesia. Jadi baik bahasa Indonesia, bahasa daerah itu penting gitu. Nah, terakhir bahasa Inggris, kuasai bahasa Inggris itu tadi slogan dari Badan Bahasa ya. Nah, kalau teman-teman memang ada keinginan untuk berkecimpung di level internasional, aku kira mulai dari sekarang sudah bisa belajar bahasa Inggris. Tadi Pak Wanto sampaikan dari ujian tertulis pun kita ada ujian bahasa Inggris. Bahkan di kelas kita pun ada English Theology ya gitu.
Dan aku kira kalau misalnya ada kesempatan-kesempatan itu ditangkap saja. Dulu aku, dan ini termasuk salah satu hal yang aku sesali gitu Bang. Kemarin mas aku ada misionaris UIM dari Tanzania, aku lupa nama bapaknya. Kemudian ada Mem Grace juga yang sebenarnya bantu kita untuk membangun kapasitas kita dalam berkemampuan bahasa Inggris. Tapi karena aku dulu malu, pada akhirnya aku biarkan aja kesempatan itu begitu saja. Jadi jangan sampai hal yang sama terjadi lagi kepada adik-adik gitu. Karena kesempatan-kesempatan di depan kita itu kita nggak tahu. Jadi kalau kita udah persiapkan diri dari sekarang, ada kesempatan kita bisa langsung tangkap gitu. Dan yang terakhir, sekalipun tadi aku sampaikan bahwa kita harus adaptasi atau kita harus belajar dengan dunia-dunia luar, harus paham pengetahuan umum, kita juga perlu ingatkan diri kita ya bahwa kita seorang teologian, kita seorang ahli teologi yang memang ahli dan expert di mata orang-orang ya di bidang Alkitab. Jadi mau nggak mau kamu memang harus baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, paling nggak at least Alkitab 1 kali seumur hidupmu gitu. Mungkin sekarang kamu bilang untuk apa Kak pendeta gitu. Nah aku mau sampaikan ketika kamu sudah jadi pendeta, ketika kamu sudah selesai dari STT BNKP Sunderman, akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepadamu karena kamu memang dianggap, karena kita kan memang dianggap ahli teologi ya, ahli Taurat ya. Ya, dan Yesus katakan kamu adalah ahli Taurat gitu kan. Jadi mau nggak mau kamu harus memang belajar, persiapkan diri. Paling nggak sekali seumur hidup baca Alkitab. Tapi sempat lah selama studi 4 tahun pasti bisa. Iya pasti bisa. Jadi aku tantang kamu ya, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi itu aja mungkin barangkali Bang yang aku bisa sampaikan. Baik. Oh ya, jadi mengenai bahasa tadi memang kalau di kampus kita di sini memang bahasa Inggris itu memang diajarkan juga di kelas. Itu sudah termasuk bagian dari kurikulum. Ada 2 apa 3 semester ya. 2 semester ya kayaknya ya. Demikian juga bahasa Nias. Iya. Bahasa Nias juga ada 2 semester. Iya. Sementara bahasa Indonesia 1 semester. Jadi memang kita pelajari juga bahkan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani juga. Ada juga ya. Ada ahlinya. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada beberapa hal tadi ya. Yang pertama yang mesti dipahami ya oleh mahasiswa maupun calon mahasiswa baru, perlunya adaptasi. Ya. Yang kedua perlu pengalaman berorganisasi. Itu perlu sekali. Betul. Ya. Dan yang ketiga tadi perlu pengembangan talenta yang dipunyai. Iya. Lalu bahasa, kemampuan berbahasa itu perlu. Dan yang terakhir tadi kalau tidak salah ini perlu memahami, perlu membaca Alkitab. Tapi ini kayaknya bukan hanya untuk mahasiswa, untuk seluruh. Untuk semua. Okay. Dan kalau Bapak Ibu dosen pastilah sudah ya. Tinggal mahasiswa mesti ya. Dan ini karena ini memang basicnya ya. Iya, basicnya gitu. Tapi bukan persyaratan PMB ya. Bukan. nanti. Saya yakin pun dengan sendirinya akan dibaca secara menyeluruh. Oke. Terakhir ya. Mungkin ada yang disampaikan 1 kalimat saja untuk para penonton setia kita, para sahabat-sahabat Suar Sunderman. Dari Pak Wanto dimulai. Oke, untuk sahabat Sunderman, khususnya untuk calon mahasiswa baru, segera daftarkan diri Anda untuk menjadi calon mahasiswa baru di STT BNKP Sunderman dengan mempersiapkan berbagai persyaratan-persyaratan yang telah kami sampaikan tadi. Dan jangan lupa sebelum mendaftar, berdoa dan bergumul dulu di hadapan Tuhan ya, karena untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang tenaga pendidik untuk mendidik nilai-nilai agama Kristiani, kita berdoa dulu karena ini berkaitan dengan panggilan. Jika teman-teman calon pendaftar sudah berkomitmen untuk bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, pelayannya, baik itu di sekolah maupun di gereja, maka segera daftarkan diri Anda, jangan menunggu. Dan kuota terbatas. Siapa tahu Andalah salah satu orang betul. Mungkin juga nanti dia bisa bergabung suatu waktu di sini ya. Iya, betul sekali dengan kita. Untuk itu kami tunggu kehadiran Anda di STT BNKP Sunderman. Oke, terima kasih. Sekarang giliran Ibu Pendeta. 2 kata saja untuk STT BNKP Sunderman. 2 kata saja untuk STT BNKP Sunderman. Keren dan berwawasan. Wow, thank you.
Silakan terus menonton kegiatan Suara Sunderman berikutnya. Jangan bosan-bosan. Nah, boleh menyampaikan saran, kritik di kolom komentar YouTube. Itu akan menjadi perbaikan bagi kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube SCTI BNKP Sunderman. Ya. Sampai jumpa di acara Suara Sunderman berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.